Di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman solo reading ke Purwokerto via Bukateja Purbalingga. Rencana nanti kita ngeres di situ Tirta Marta yang terkenal dengan kejernihan airnya sejernih hatiku. Oke, seperti apa perjalanannya dan seperti apa Tirta Marta Purbalingga yang katanya jernih? Mari kita meluncur. Mas, ndone nambah ora Mas? Berantek ya Mas. Mau cukup apa baik? Purwokerto itu ibaratnya miniatur kota Bandung ya. Di sana banyak sekali ada kuliner-kuliner khas lokal, warganya ramah-ramah dan banyak tempat-tempat nongkrong yang asik untuk anak muda ataupun mungkin segala usia. Hingga kota ini juga dijuluki menjadi salah satu kota yang cocok untuk menghabiskan masa tua atau untuk pensiun. Dan rencananya kita akan main ke sana ya, walaupun sebenarnya saya juga belum tahu nanti mau kemana saja. Cuman ya intinya pokoknya hari ini kita reading ke Purwokerto. Dan mungkin nanti ya kita nyoba-nyoba kuliner atau main-main ke tempat yang viral di Purwokerto ya. Kita nanti lewat Bukateja Purbalingga. Saya lewat Bukateja juga karena ada request dari subscriber. Kita sudah sampai terminal Sawangan. Semakin menjauh dari Kabupaten Wonosobo dan semakin mendekat ke Kabupaten Banjarnegara. Kita salib ya, kita sampai perbatasan Banjarnegara ya. Ini adalah tugu perbatasan Wonosobo dengan Banjarnegara yang dipisah oleh jembatan. Selamat tinggal Wonosobo, bye bye Wonosobo. Assalamualaikum Banjarnegara. Suasana cukup mendung ya, mendung cerah atau cerah mendung syahdu ini. Oke, nanti kita record lagi kalau sudah sampai di Banjarnegara. BTW tadi kita start jam 10 pagi ya. Ya, kita sampai Kali Benda ya. Kita depan ngeres dulu. Cuman ini sih ke kamar mandi terus isi pertamax karena indikator bensinnya udah kedip-kedip nggak aman. Oke, tapi kita ke kamar mandi dulu. Jadi memory card saya setelah pulang itu error ya, semua video yang sudah saya record itu hilang semua. Namun saya kembalikan lewat aplikasi dan beberapa bisa dikembalikan ya, walaupun tidak semua, tapi alhamdulillah bisa dikembalikan. Dan sebenarnya perjalanan itu sangat seru tapi banyak part-part yang hilang. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun videonya agar enak untuk ditonton. Mohon maaf ya kalau mungkin videonya jadi kurang maksimal. Oke, sami-sami. Oke ya, kita isi pertama 95. Kita lanjutkan menuju Purwokerto. Ini sebelah kanan Depo Pelita. Biasanya belanja barang itu di sini kalau orang Wonosobo, beli baju, beli material bangunan dan sebagainya karena memang harganya agak miring. Oke, kita salib aja. Oke, nanti kalau ada yang menarik kita record lagi. Ya, kita sudah mulai masuk jalur sibuk ya, banyak kendaraan-kendaraan besar, harus hati-hati. Dan sepertinya kita tidak memenuhi target ya. Target saya itu 1 jam kita atau jam 11 kita sudah sampai di Tirta Marta, namun ini jam 11 kurang 10 kita baru sampai. Nah, ini Purwonegara ya, harus sampai RSI Banjarnegara.
ya nggak apa-apa lah, kita tetap pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Tadi juga sebenarnya pengen ngeres beli dawet ya, cuman karena takut jadinya terlalu lama, akhirnya saya putuskan untuk terus gas ke lokasi tujuan saja. Mungkin kalau nanti merasa capek ya kita ngeres di tepi jalan atau di minimarket ya. Soalnya kalau dawet itu kan nggak ada yang take away, dan yang model kayak minuman botolan terus di bawah itu kan nggak ada ya, masih kap-kapan, dan malah nggak kap-kapan, malah bungkusan seperti bubur itu ya, dibungkus plastik, jadi agak susah. Misal sekarang minum bungkus, sekarang minum bungkus kan agak susah. Jadi ada ambulan, kita ngalah aja. Kita sampai terminal Winorong Banjarnegara. Nanti kita kelompok ambil kanan. Kita sudah sampai kelompok Banjarnegara ya, hampir memasuki pertigaan yang arah ke Bukateja Purbalingga. Nah, suasana di sini masih panas dan ramai karena ini jalur utama yang menghubungkan Wonosobo dengan Banyumas, Purwokerto, Jakarta juga ada yang lewat sini ya, yang nggak via tol. Brebes tuh pertigaannya. Oke, kita gaskan, maju terus. Di sebelah kiri ada pasar malam. Karena sekarang masih siang, jadi belum buka, bukanya sore sampai malam. Kalau sekarang buka namanya pasar siang. Wih, Lampok terkenal dengan pengrajin kayu, pengrajin keramik, maaf. Berarti ada SPBU ya sebelah kiri, terus kita ambil ke kanan via Bukateja. Kalau lurus itu bisa ke Purwokerto, tapi via Banyumas. Sebenarnya banyak ya jalur ke Purwokerto, ada ya juga yang nanti lewat Linggamas, tapi jalurnya kurang recommended, atau mungkin pulangnya kita bisa lewat sana. Oke, kita ambil kanan. Dan kita masuk jalur hotmix ya. Jalur hotmix itu sukanya apa, yang saya suka, bukan sukanya, yang saya suka agak bersenggul-senggul, jadi kita anti ngantuk. Apalagi kita pakai PC kan model stangnya ini kayak jet ski ya, kayak jet ski terus bergelombang-gelombang, itu rasanya kayak kita sedang main jet ski di laut yang, dan kita sedang melawan ombak. Ini jembatan Kali Serayu. Kita masuk ke Purbalingga. Assalamualaikum Purbalingga. Yang kondisi jalannya seperti ini ya. Sini sudah mulai sepi dan langit biru, kabutnya berkumpul seperti menandakan bahwa nanti akan turun hujan. Oh ya, saya lupa belum buka aplikasi perkiraan cuaca ya. BTW saya pakai aplikasi Windy dan perkiraan cuaca untuk apa, maaf kalau audionya agak jelas ya, karena ini mumbul-mumbul ya. Aplikasi Windy untuk ramalan cuaca, nanti bisa kita prediksi nanti hujan atau enggak ya. Perjalanan kita lebih aman dan kita bisa menentukan waktu kapan ngeres, kapan gas ya, lebih manfaatnya seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita gas tipis-tipis ya. Ini ada perempatannya,
Kalau ke kanan itu kita ke Banjarnegara, kalau ke kiri ke Purwokerto via jalur Linggamas. Kita mau via Bukateja aja, tapi kayaknya jalannya cor baru ya. Coba nanti kita pulangnya mungkin bisa lewat sana. Nah, ini sebenarnya sudah masuk jalur Bukateja ya. Yang mau lebih cepat, kalau ke Purwokerto kita ambil arah kota, yang lebih cepat itu kita via Linggamas. Tapi karena saya penasaran dengan situs Tirta Marta, saya memilih jalur ini. Ya, sepertinya saya tetap haus, tidak bisa dipaksakan untuk lanjut. Kita ngeres dulu lah, minum air putih dulu. Ini SPBU bukan, ini Alfamart. Kita ngeres dulu lah, biar asiknya. Ini nunggunya asik di sini. Ya, setelah kita sebatang rokok lalu cabut, kita lanjutkan perjalanan menuju situ Tirta Marta. Oke, kita lanjutkan, kita ngeres di Alfamart Bukateja karena tadi udah haus banget. Cuman saya ngerokok 1 batang ya. Biasanya kalau ngeres itu saya ngerokoknya 2 batang sampai 3 batang. Tapi karena tujuan kita kali ini juga untuk ngeres di situs Tirta Marta, kita ngeres yang lamanya nanti di Tirta Marta. Sekaligus kita ngejar ya, semoga tidak kena hujan. Oke, kondisi jalannya asik ya teman-teman. Ini cocok banget buat reading, nggak ngantuk karena jalurnya cukup bergelombang dan kita bisa melihat pemandangan perbukitan. Sekarang jam 11:30 dan biasa kita lihat banyak sekali anak-anak sekolah yang pulang, mungkin karena hanya ada kegiatan sedikit di sekolahan ya. Sekarang mereka sudah pulang dari sekolah. Dan kalau ngobrol di jalur seperti ini itu agak susah ya. Kita juga dibantu Google Map karena takutnya nyasar. Soalnya saya baru pertama ke situs Tirta Marta, jadi khawatir nanti tersesat malah nggak jadi ke sana. Oke, mungkin kita record lagi kalau jalurnya sudah nggak mumbul-mumbul ya, biar suaranya saya itu juga jelas. Sudah sampai di alun-alun Purbalingga, alun-alun yang bisa melihat Gunung Slamet. Tapi ini mendung nggak? Gunung Slametnya mungkin bisa jadi tertutup kabut. Nggak kelihatan Gunung Slametnya. Kita lurus. Jadi awal rencana itu saya ngeres di Tirta Marta jam 11, terus makan siangnya sama sate hiu di Purwokerto ya. Namun karena ini gagal ya, kita nanti istirahat sholat makannya di Tirta Marta aja, terus lanjut jalan-jalan ke Purwokerto.
Purwokertonya nanti kita menyesuaikan aja lah mau kemana. Ini katanya sekitar 15 menit kita sampai situs Tirta Marta. Ya, kita lurus terus ya. Kita masih di jalur menuju Purbasari, berarti ke arah anu ya, apa, arah akuarium. Dan suasana di sini jalurnya lumayan sejuk dan ngeri juga ternyata. Jalur di sini banyak persimpangannya guys, dan apa, persimpangannya itu ramai jalur. Harus hati-hati ya kalau mau main ke Purbalingga. Saya sarankan teman-teman nggak usah ngebut lah, kita reading santai aja. Di sini cuacanya sejuk sekali guys, asik banget nih buat reading walaupun sendirian ya, tapi sangat menyegarkan. Oke, kita hati-hati, depan ada yang mau belok, aman. Nah, ini persimpangannya itu ramai guys di sini. Saya kok guys terus ya. Mungkin bertahap saya berubah ke escaper ataupun bro ya. Nah, kalau bro kan mungkin sama yang lebih tua masih masuk ya, Pak Bro dan Mas Bro. Aduh, kita lewat cuy, kelewatan cuy. Kita putar guys, harusnya tadi kita ambil kanan. Oke, nah itu persimpangannya. Harusnya di sini kita ambil kiri. Nah, 4 menit lagi ya, nanti jam 12 kita sampai situs Tirta Marta. Kita sholat, istirahat, terus lanjut perjalanan. Ini sih harusnya sudah dekat ya, kita masuk jalur perkampungan. Itu ada yang bawa mesin cuci guys, mau diservis atau dirongsokkan, mungkin dikilokan. Ini sini musola banyak banget ya. Sana tadi ada musola, ini musola menandakan Purbalingga ini orang yang senang beribadah. Ini ada makam. Takut. Depan ada pertigaan, kita ambil kanan. Situ Tirta Marta. Oke. Oh, kalau sudah masuk jalur rolakan seperti ini atau aspal rusak, ini tandanya kita sudah dekat guys. Nanti itu pintu masuknya. Ya, semoga segera diperbaiki ya jalurnya, karena sayang kan ada wisata yang indah tapi jalurnya seperti ini ya, walaupun ini enggak terlalu panjang, paling 100 meter kurang ya. Oke, kita parkir dulu.
Di sini sangat ramai dan mayoritas anak-anak muda dan remaja ya yang berenang dan sekedar menikmati pemandangan atau suasana di Tirta Marta. Pesan Indomie goreng telur dan minuman air mineral ya untuk makan siang, dan juga pesan mendoan. Di sini pesan 10.000 itu dapat 7 buah mendoan. Mbak, tangan temu sekolah? Oh, oh putih nih kok. Atur nuwun. Mas, mendoane nambah orang Mas? Berantek ya Mas? Cukup apa baik? Ngomong nggak saya tak suka baik. Oh iya Pak, matur nuwun nggih Pak. Apa piringnya tak timbul ya Mas? Biar tak buat kasih piring. Oh, nek joli sing cilik ora apa. Makasih Pak. Oh ya. Kali kasih Mas. Nggih, anu lagi ujian Pak. Oh enggak, kelas 12. Nggih, anu. Oh. Moga-moga nilainya do apik ya Mas. Amin, amin. Ora cek ceweke Mas. Boten. Ya, karena saya pesan mendoan satu porsi isinya 7 buah. Untuk satu itu kurang, tapi 7 terlalu banyak. Daripada mubazir, saya berikan ke anak-anak SMA yang katanya habis ujian dan ingin menghabiskan waktu bersama sebelum pelepasan atau lulusan. Padahal rencananya itu saya kesini hanya sekedar istirahat untuk makan siang dan menikmati suasana ya. Tapi karena terlalu nyaman, suasananya sejuk dan airnya yang di depan itu jernih banget, malah saya terlalu betah di sini. Yang seharusnya hanya rencana sekitar 20-30 menit, malah sampai hampir 1 jam kita ngeres di sini karena memang terlalu nyaman untuk istirahat. Dan mungkin kalau saya tidak mau melanjutkan ke Purwokerto pun mungkin sampai sore malah saya bisa istirahat di sini. Tapi ya karena masih harus melanjutkan perjalanan ke Purwokerto, maka kita terpaksa cabut. Dan mineral setunggal. Iya. Mendoan setunggal. 25. 25. Seporsi mendoannya. Porsi. Iya, 25. Mas ya Pak. Ya, sukses ya Mas. Kita sholat zuhur dulu, lalu kita lanjutkan perjalanan menuju Purwokerto. Mau sholat wudune teng mriki, Pak? Niku kenging. Oh, Ke niku. samping mriki nggih kenging Oh, tahan. nggih. Repot. Setelah selesai sholat, mari kita pakai sepatu dulu, lalu jalan-jalan sebentar. Dilihat di sini ya, airnya sangat jernih, mungkin karena langsung dari sumber mata air ya, makanya airnya bisa sangat jernih itu. Tanahnya bisa
pun air buangan ya dari luapan kamar kolam renang yang tadi itu juga sangat jernih. Ya, depan kita ketemu pertigaan, kita ambil kanan. Ini sepertinya udah jalan raya. Oh, belum. Masih jalur biasa. Oke, 21 menit 11 km. Oke, kita gaskan ya. Jadi agak speeding karena pas kita masuk jalur yang setelah lapangan itu agak gerimis. Jadi speeding sedikit biar nanti sampai di Purwokerto itu kita nggak kehujanan. Dan nanti Purwokerto pun paling cuma ngerokok sebatang 2 batang lalu kita lanjut pulang guys. Saya takut hujan sih. Nah, mungkin nanti ngerokoknya kita di ini aja di apa? Ngerokoknya ngopinya maksudnya nanti pulangnya ada ke Banjarnegara aja. Sasar lagi. Pada balik nyasar. Lalu asik ngobrol. Haha. Oke. Kita lewat persawahan dan jalurnya ini aman untuk mobil juga ya teman-teman. Misal kesini pakai mobil juga jalurnya aman, masih bisa berpapasan dengan mobil lain. Jalurnya lumayan luas. Ini agak bergelombang, jadi mungkin saya cut di sini dulu. Beberapa video yang keluar dari situ Tirta Marta itu tidak bisa di recovery, jadi memang alurnya agak sedikit kacau ya, padahal jalurnya itu sangat indah dan saya bolak-balik nyasar karena menikmati perjalanan. Ya, mohon maaf bila video ini agak begitu mengganggu atau mungkin secara alur agak sedikit kacau karena saya tidak berhasil merecovery semua video. Ada buah apa ini? Bengkoang ya? Oh, itu ada penutupan jalan. Mungkin harusnya kanan tadi ya, tapi karena tutup kita diarahkan lurus, terus kanannya nanti di depan lagi. Wih, asik banget, bisa speeding, jalurnya halus, view-nya indah. Nah, kenikmatan hidup yang luar biasa, alhamdulillah. Ini depan kita belok kanan. Ini banyak banget makam ya di sini. Nah, depan itu kita ambilkan. Persimpangannya agak membingungkan ya kalau di Purbalingga, dan juga banyak jalan-jalan tikus, jadi Google Maps sangat bermanfaat di sini biar kita nggak nyasar. Oh, bawang atau bengkoang? Oh, ternyata di wilayah kecamatan ini itu sentra penghasil bengkoang teman-teman. Depan masih lurus aman. Oke, ayo kita lanjut lagi. 17 menit 8 km. Ini ada bundaran PKK. Bundaran PKK, kita lurus. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada subscriber saya yang komen suruh touring dari Wonosobo ke Purwokerto via Bukateja ya. Dengan komennya Anda, saya jadi nyoba jalur ini yang sangat indah dan menyenangkan. Oke, pokoknya kamu terbaik. Terima kasih.
Dan buat teman-teman yang lain mungkin menyarankan jalur-jalur baru yang indah, boleh tulis di kolom komentar ya. Mungkin suatu saat kalau yang dekat insya Allah saya gasin, tapi kalau jauh ya kayak Jawa Timur, Jawa Barat ya belum, ya seputar-seputar Jawa Tengah. Terus kalau ditempuh dari Wonosobo itu ya maksimal perjalanan 4 jam lah. Kalau lebih dari 4 jam saya belum berani ya, belum berani. Kita masih lurus-lurus, depan juga kita lurus ya. Oh, ini kita masuk wilayah UMP, berarti ini sudah Purwokerto. Kita sudah masuk wilayah Purwokerto guys. Wih, rame banget ya guys Purwokerto guys. Dulu ke Purwokerto itu saya inget banget makan siang cuman pakai mendoan. Jadi mendoannya itu mendadak digoreng dadangan. Nah, tapi tidak 500-an, dulu 300 malah. Nah, sekarang mungkin ya udah 2000 atau minimal 1000 ya. Nggak dapet lah, ya yakin kalau 1000 sekarang udah nggak dapet. Minimal 1500. Jalurnya itu agak ramai macet. Oke, depan kita ambil kiri. Panas guys, rumahnya kok sudah kayak kota Purwokerto ya. Ini masih 10 menit lagi. Depan kita ambil kanan. Maaf ya kalau masih terlalu sering mengucapkan kata-kata guys, padahal inginnya itu bro atau teman-teman. Karena mayoritas penonton saya, kalau saya amati di demografi penonton itu usianya 20 sampai 35. Yang 20 ke bawah ada, cuman paling ya cuman berapa persen aja. Mayoritas di 25. Jadi kalau saya bilang guys gitu kayak takutnya kurang sopan. Oke bro, nah mulai biasakan dengan kata-kata bro. Bro, ngebut sekali dia. Nah, depan lampu merah cuy, depan lampu merah bro. Ganti dulu bro, panas bro. Ada Tugu Gada Bima. Nah, coba reading ya, ke sana, ke underpass.